Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sri Pangestuti Aningrum dari CGP Angkatan 10 SD Negeri Pandean, Wilcamdi Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1a.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan atau upvoting yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran atau under which merupakan bagian dari pendidikan. Merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun batin. Dalam dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ing ngarsa song tulodo, dengan artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa 1. Guru hanya mengutamakan nilai kognitif atau pengetahuan siswa saja. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau murid sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Yang keempat, pembelajaran budi pekerti difokuskan saat pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan masih kurang tepat bagi murid-murid saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya yaitu memperhatikan semua aspek pembelajaran, diantaranya kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan 1. Bebas berekspresi dan berkreasi, 2. mengemukakan pendapat, dan ketiga, memilih cara belajar. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan budi pekerti. Ketercapaian belajar tiap murid berbeda, sehingga saya perlu menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dapat diberikan kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Pembelajaran itu menuntun dan tidak menuntut. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Yang ketiga, merdeka lahir dan batin. Yang keempat, pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang kelima, bukan tabula rasa. Dan yang keenam, guru itu adalah sebagai tukang kebun kehidupan. Dan
Dan yang terakhir, pendidikan budi pekerti. Adapun strategi yang dapat saya terapkan di kelas diantaranya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, kreatif dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, mengenali dan memahami karakteristik murid serta memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada